Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Main Sore. Kenapa main sore? Karena kalau pagi Kita kerja. andai aja. Oke deh. Kali ini kita akan ditemani oleh yang sebenarnya udah nangis sih, orang ditemani karena nggak ada lagi teman untuk ngobrol. Jadi ini pilihan terakhir, FC terakhir kita perkenalkan diambil alih. Daripada kita perkenalkan Mang. Ya, saya RT seperti biasa sebagai pelatih sepak bola profesional berlisensi Football Manager 2008. 2008 gewo 2008 bulan 4 mereka. Ya. Oke lah, kau orang mah kudu perkenalan lah nya geus arapal deh. Bang, kita akan berbicara Persib Bandung di ACL tuh Oke. mewakili nama bangsa Indonesia. Aja. Gimana Mang Black dengan kekalahan Persib kemarin? Ya, mungkin dengan kekalahan Persib Bandung ini memang banyak sekali yang kita sesali ya, terutama dari segi taktik. Bojan Hodak mungkin sangat banyak netizen atau orang di luaran sana yang bertanya-tanya ada apa dengan Bojan Hodak di match kemarin saat melawan Rancaburi. Ini Racaburi. Ada apa? Coba. Kekalahan ini ya. Aku udah nanyakan ada apa, nggak pasti aya naon sih. Kekalahan ini siapa orang yang paling bertanggung jawab? Bojan Hodak. Why? Ya karena kita tahu secara kasat mata pun kita sudah tahu bahwa dari menit awal ketika Racaburi tahu bahwa di sebelah kanan ada Putros yang notabene adalah mantan pemain Port FC yang tentunya mereka sering bertemu di musim-musim sebelumnya antara Racaburi dengan Port FC. Jadi dia sudah tahu bagaimana kekuatannya Putros dan dia melihat ada kelemahan, awalnya mencoba mengeksploitasi sisi kiri yang diisi Dewangga dan terbukti berhasil, dan itu dieksploitasi dengan sangat gencar-gencaran sama si Racaburi, walaupun memang serangan Racaburi ini jarang ya dibandingkan Persib Bandung gitu. Kenapa? Ketika kita melihat Dewangga ini kesusahan, kewalahan, bahkan sampai Eliano pun sering mengcover sehingga lini tengah Persib menjadi kosong. Itulah menjadi awal mula petaka bagaimana Bojan Hodak seperti tidak melihat bagaimana kita dieksploitasi dari sisi kiri di sisi Dewangga gitu. Oke. Tapi Dewangga bermain buruk. Bisa disebut bermain buruk. Sangat buruk. Sangat buruk. Karena gagal untuk mengemban tugas dari Bojan Hodak. Ya, betul seperti itu. Jadi kita tidak melihat Dewangga seperti sebelum-sebelumnya di match sebelumnya. Apakah memang demam panggung atau tegang? Kita tidak pernah tahu apa yang dirasakan Dewangga saat itu. Cuman yaitu PR untuk staf pelatih dan tim analis dari Persib Bandung yang ada di pinggir lapangan. Mainkan pemain yang pastinya siap main. Betul. Ya mungkin memang Dewangga yang siap main di antara yang lain, tetapi ketika Dewangga yang siap main di antara yang lain, yang siap main dengan seperti itu. betul, Apalagi yang tidak siap main. betul karena notabene seorang pelatih itu pasti menyiapkan pemain yang memang terlihat sangat siap, dan mungkin pelatih pun harus menyiapkan plan B, C, D sampai Z-nya. Jika misalkan di tengah pertandingan seperti halnya Dewangga terjadi seperti itu, ya udah harus diganti gitu. Itu mau tidak mau. Tetapi perjudian dilakukan oleh Bojan Hodak hingga menit ke 86 bahkan 87 Dewangga baru diganti oleh Levin Kurzawa. Oke. Sekarang balik pertanyaannya. Mungkin kalau misalkan dari sisi kita sebagai analis ya memang itu siapa? Banget di rumah Dan itu bukan analis. ya maksudnya kalau kita memposisikan diri sebagai analis Nggak mau.
saya memposisikan diri sebagai artis ya mungkin seperti itu. Jika misalkan kita melihat dari sisi netizen, banyak sekali bobotoh mungkin yang membanjiri komentar-komentar di postingan Persib yang kecewa lah, kenapalah Dewangga lah inilah. Menurut Apidong itu hal yang tepat dilakukan oleh bobotoh atau tidak? Kecewa dengan hasil ini. Ya, Jelas. Sesuatu hal yang tepat bukan tepat ya, karena sesuatu hal yang tepat mah harusnya gembira. Karena harusnya menang. tuh. Itu that simple. That simple. Tapi kekalahan ini cukup menyakitkan karena tak disangka, tak diduga bahwa banyak juga ironi ya, banyak juga warga Indonesia yang ingin melihat Persib gagal di Asia. Kan anjing. Kan anjing. Ya. Contohnya ada beberapa komentar yang kalah. Kok mereka bisa sesenang itu? Bahwa kan ketika Persib gagal, berarti kan potensi untuk menaikkan rank liga kita tuh di Asia berhenti ya. Ya, betul. Emang ada yang sejauh ini jauh lebih baik dibandingkan Persib? Sebelumnya kan kita berbicara banyak di Asia tuh Persipura, dan sekarang ada kesempatan oleh Persib. Ya. Bahkan untuk musim depan, ya pastilah itu udah pasti karena ini kan bobotoh konten. Bobotoh konten. Ya, karena gini Mang Black. Dan sebelumnya kita masuk ACL itu melalui playoff. Musim depan itu sudah dipastikan ada 2 tim yang bisa masuk ACL tuh. Bahkan salah satunya nggak perlu playoff ya, khususnya yang juara mungkin kan ya. Dan kemudian Persib. Tapi mereka yang tak tahu diri dengan bangga, dengan senangnya sedihnya mereka, senangnya kita ya. Iya, makanya kan, aneh kan? Gitu. Aneh memang menanggapi hal itu memang sangat aneh ya, ketika mereka itu seperti bersikap muka dua atau kontradiktif ya. Kontradiktif. Ketika kita semua warga Indonesia terutama pecinta sepak bola ingin liga kita naik dan dilihat di kancah internasional, mungkin bisa jadi. Tetapi di sisi lain rivalitas tidak ingin tidak ingin dihentikan begitu saja, seolah-olah rivalitas tetap jalan, tapi dia juga berharap kepada kita. Itu apa yang harus mereka lakukan menurut Apidong? Harusnya sih lebih mengenal dan lebih mendalami porsinya sih. Kita kan mempunyai tempatnya masing-masing. Ini kan berbicara ACL, di mana salah satu tim terbaik dari Indonesia dikirimkan untuk kompetisi di Asia kan. Betul. Karena Persib kemarin yang juara, berarti kan Persib yang terbaik. Betul. Mewakili Indonesia. Harusnya minimal kayak gini aja lah. Kalau misalkan gak suka, ya udah jangan support Persib. Tapi jangan support juga tim lawan. Kan gak etis. Oke. Kalau misalkan gak suka Persib, soalnya Persib yang mewakili Indonesia, ya udah gak apa-apa, itu hak. Tapi ketika kalian memilih untuk tidak mendukung Persib, malah mendukung tim lawan, kan ngaco. Ya, betul. Ngaco. Di mana ada perasaan nasionalisme kalian gitu. Ya. Ini bukan tentang klub siapa, tapi siapa yang dibawa gitu kan. Nah. Apa yang berbani lah gitu kan. Ya. Ini kan gila gitu. Sebelumnya kan liga kita di bawah Kamboja. Kan ngaco kan, under 20. Under 20 tuh di atas 20 sih, di bawah ya? Di bawah. Oh, berarti kalau up tuh apa namanya? Ya, up to 20. Up 20. Sebelumnya kita di posisi 25 kalau nggak salah ya, koreksi ya. Kamboja 23. Bayangin, sekelas Kamboja bisa di rank liga Asianya 23, kita Indonesia 25. Tapi semenjak bermain sampai lolos ke 16 besar ini, kita under 20 loh. Ya. Kan amazing gitu kan. Harusnya sih 20. Terima kasih ya, minimal kalau nggak terima kasih ya tahu diri dari. Ya minimal nggak usah berkomentar yang aneh lah ya. Ya. Gitu. Cuman inilah yang memang yang harus disadari oleh para supporter di Indonesia gitu. Gimana tadi Apidong sempat bilang miris gitu ya, melihat mereka tahu
mereka ingin apa di liga kita ini, di sepak bola Indonesia ini, tetapi mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan kepada tim-tim yang memang ingin, nggak usah tim lah, mau tim manapun. mau klub, mau timnas, mau pemainnya, itu memang kita harus support Iya. penuh. Bagaimana kita liga sepak bola Indonesia ingin maju di antara, minimal di ASEAN dulu lah, di atas Thailand gitu. Iya, kita sangat jauh dari Thailand. Nggak tahu ya, mungkin karena kebencian sudah mendarah daging sampai buta gitu, bisa saja sih. Tetapi gak etis aja. Ya itu sih. Kalau misalkan memang memilih untuk tidak mendukung Persib di kancah Asia membawa nama bangsa Indonesia, ya minimal jangan mendukung tim lawan, segitu aja, sesimpel itu sih. Simpel. Kan mana gitu kan, ngaco. Dan sisi lain Bang Blacknya, ironinya kan kekalahan kemarin membuat sebagian bobotoh nih pesimis untuk lolos ke 8 besar. Itu jelas mungkin melihat permainan Persib memang sangat buruk, tetapi kan kita mempunyai chance yang histori yang bagus di GBLA karena kita belum pernah kalah di GBLA. Itu kan bukan sesuatu hal yang mustahil gitu kan. Menurut Mang Black ya, pede tuh sih Persib bisa masuk ke 8 besar dengan tertinggal skor 3-0 nanti di leg kedua. Ya, percaya diri memang harus ditumbuhkan, tetapi kita kembali lagi, Bisa. apakah kita bisa mampu? Ya mampu. Kalau misalkan si tim ini bermain tidak dengan konsep yang kemarin gitu loh, Bojan Hodak tuh. Seperti tidak ada analisis gitu, tidak ada analisa dari tim analis di pinggir lapangan ketika ada 1-2 pemain yang miss, dan itu missnya lebih dari 3 kali gitu. Bahkan sampai kita harus kecolongan, kita harus kemasukan, kita harus dieksploitasi di daerah situ gitu. Kalau misalkan Bojan Hodak merubah strategi menjadi lebih attack, atau misalkan bisa, setidaknya kita bisa menguasai keadaan ya, bukan tidak mungkin. Kalau dari percaya diri, saya percaya diri, tapi mungkin lewat extra time. Ya, emang harus seperti itu. Emang harus percaya diri, karena buat teman-teman bobotoh ya, segelintir yang pesimis, terkadang wah di Liga OG sana, hiji gol ge hese, 2 gol ge uyuhan, tanpa kalian sadari kita mampu menciptakan 3 gol di Bangkok, meskipun dengan skor akhir 2-0 kan, ada gol yang dianulir padahal itu gol kan, tapi kita menciptakan 3 gol loh di Bangkok loh, belum kita di Selangor kita menciptakan 3 gol sama. Jadi bukan sesuatu hal yang mustahil di GBLA juga gitu. Kita percayakan aja kepada Bojan Hodak gitu. Selama kan, karena siapa lagi gitu, kalau bukan kita yang support, ya mau siapa lagi? Nggak ada. Ya justru ini yang harus ini tuh seperti bom waktu. Kalau saya api gitu. Api dong. Bom waktu seperti berjalan, seperti ada menuju ke tagar Bojan out. Padahal kita, kalau saya pikir ya, Bojan out. Ada menuju ke situ. Wah, panjang deh ngomongnya, panjang tuh. Iya, memang ketika ke situ pesimis. Tapi kita harus yakinkan lagi, bobotoh sekarang udah hampir memiliki sikap dewasa dalam mendukung, dalam berpikir. Artinya ketika beberapa kali di liga pun kita terseok-seok, kita tidak ada tagar itu, dan semoga itu tidak terjadi ketika besok ada hal-hal yang tidak diinginkan lagi dari Bojan Hodak gitu. Kesalahan yang memang membuat Bojan Hodak keluar dari Persib, dan itu sangat disayangkan. Pede gak sih Persib bisa menghancurkan Lancaburi di GBLA? Ya pede. Mantap. Harus percaya diri lah. Percaya diri itu harus ya. Karena bagaimanapun kita buat GBLA itu seperti neraka bagi tim lawan. Betul. Ya, sebesar apapun lawannya, ya bermain di GBLA nggak boleh ada tim yang jauh lebih besar dibandingkan Persib lah. Betul, dan mungkin ini sugesti yang akan secara tidak langsung akan membawa positif. Dari bobotoh, dari kepada pemain pun, walaupun tidak langsung disampaikan kepada pemain, tapi sugesti ini bersinergi. Ada teriakan di stadion.
bisa mah Caburi nginep di hotel nih, kita kasih seblak aja Ya, biar aduh ya spaghetti gitu biar tulang. tulang, biar muleg. Oke, Mang Black, kesimpulan terakhir nih. Jikalau gagal Oke. Persib, ya sia hatur nuhun Asia. Terima kasih ya. Apakah Bojan Hodak masih layak untuk memimpin Persib? Sangat lah ya. Sangat layak. Ya. Mungkin saya harus bilang 5 sampai 7 musim ke depan Bojan Hodak masih bisa. Oke. Ya. Buat teman-teman, apakah masih layak Bojan Hodak jikalau Persib gagal? Ini bertanya kan? Ya boleh aja mereka yang nonton berpendapat, boleh aja, hak kan. Bahkan dilindungi oleh undang-undang kan. Jadi ditulis di kolom komentar. Berapa musim Bojan Hodak di Persib? Karena sebelum, menurut saya, orang matip tong Sunda poho. Pai. Brandon ngomongkan aja kita memang goblok. Ya menurut Pidong di sini ya, Pidong tuh nggak terlalu bermain cukup indah dan nggak perlu yang penting menang, mempunyai karakter. Makanya kayaknya sih 10 musim ke depan harusnya Bojan lah. 10 musim cukup lah ya. Ya, Karena mungkin setiap sepak bola tuh mempunyai regenerasi terus per 10 tahun. Per 10 tahun. Beda zaman kan, dulu tuh lebih identik ke tiki taka, possession ball yang terjadi oleh Pep Guardiola di Barcelona. Tapi kan 10 tahun ke depannya beda lagi. Tim-tim lain kan mengandalkan kalau seperti negatif football. negatif. Bertahan with counter. Memang identiknya seperti tidak indah, tetapi ya poin yang berbicara ya. Ya. Masalah peluang siapa yang banyak bukan berarti yang menciptakan peluang yang jauh lebih banyak itu bisa menjamin menang, kan nggak juga gitu. Betul. That simple. That simple. Oke, sekian dari kita. Ada Saya RT. Pak RT, jadi emang bener RT gitu Bordak. Ya. Anjing. Oke, saya Apidong bobotoh konten. Ya, jangan lupa subscribe, karena kenapa? Kalian nggak sopan kalau misalkan nonton video ini belum subscribe ya. Sopan. Kenapa main sore? Karena kalau pagi Kita kerja. Sampai jumpa di segmen berikutnya.